الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis ilmu, yang mana kita masih membahas di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidah para salaf, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa Ashabil Hadis, dan orang-orang yang mereka sahibnya hadis, pemilik hadis, orang yang mempelajari hadis dari zaman ke zaman. Ya. Penulis kitab di sini, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, masih menjelaskan tentang pokok akidah mereka, yaitu berkaitan dengan keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi terus menerus atau tidaknya sifat itu ada dua. Ya, terbagi menjadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Ya, sifat la yazalu muttasifan biha. Itu Allah senantiasa disifati dengan ini. Kapanpun Allah disifati dengan sifat ini. Seperti apa? Sifat hidup. Allah punya sifat hidup. Ya, kapanpun Allah selalu disifati dengan hidup. Sifat ilmu bagi Allah, kan gitu. Kapanpun Allah hidup. Kayak gitu. Itu namanya sifat apa? Dzatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak memiliki sifat itu, jika tidak. Contoh misalkan, Allah punya sifat ridho. Ya, Allah punya sifat ridho. Jadi Allah
terkadang ridho kepada seorang, terkadang murka kepada yang lainnya. Maka sifat ridho termasuk apa? Sifat apa tadi? Sifat fi'liyah. Ya, seperti sifat iradah. Allah berkehendak. Sifat apa nih? Fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah ya, karena terkadang Allah berkehendak demikian, terkadang tidak. Nah, tapi kalau misalkan Allah mendengar, sifat apa ini? Dzatiyah, karena Allah selalu mendengar. Allah melihat, selalu melihat. Allah berilmu, selalu berilmu. Gitu ya. Itu namanya sifat dzatiyah. Adapun yang kedua, sifat fi'liyah. ini untuk mempermudah nanti ya dari pembahasan di bab ini. Berkata penulis kitab, qauluhum fis sifat. Keyakinan mereka ashabul hadis ya di dalam masalah sifat-sifat Allah. Belum mengatakan wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikrihal Qur'an wa waradat bihal akhbarus sihah minas sam'i wal basari wal aini wal wajhi wal ilmi wal quwwati wal qudrati wal izzati. Kata beliau, wa kadzalika, demikian pula yaqulun, mereka ashabul hadis, ahlus sunnah mengatakan fi jami'i sifat, di dalam semua sifat Allah, allati nazala bi dzikrihal Qur'an, sebagaimana telah turun penyebutan itu dalam Al-Qur'an. Jadi sifat Allah itu dari mana kita dapat? Dari Al-Qur'an. Wa waradat bihal akhbaru sihah, dan telah datang dari kabar-kabar, berita-berita, hadis-hadis yang sahih. Berarti dari ucapan Nabi ini. Jadi apa yang diyakini oleh ashabul hadis tentang sifat itu adalah sifat yang datang dalam Al-Quran atau datang dari hadis Nabi. Seperti apa? Seperti min as-sam'i, seperti Allah memiliki sifat apa? Sama, mendengar. Allah punya sifat mendengar. Mana Al-Qur'annya yang menjelaskan Allah mendengar? Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang tujadiluka, dia berdialog denganmu, fi zawjiha, tentang suaminya. Kisah apa ini? Yaitu kisah Khawlah bintu Sa'labah. Jadi saat itu Khawlah bintu Sa'labah, beliau didihar oleh suaminya. Jadi suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu kedudukannya seperti punggung ibu. Itu namanya zihar. Intinya apa? Bahwa si suaminya ini mengharamkan dirinya menggauli istrinya. Gitu. Sudah mengucapkan seperti itu, kemudian apa? Kemudian tiba-tiba suaminya pengen mendekati istrinya. Coba perhatikan. Wanita sahabat Nabi tidak langsung melayani. Nggak bisa. Kamu kemarin ngomong seperti itu, tiba-tiba deketin, jangan dulu. Bertanya dulu dengan Rasul. Kembali kepada Rasulullah. Nah, Allah mengatakan di sini, jadi ketika datang di situ, dalam satu ruangan ada Rasul, ada Aisyah, ada Khawlah bintu Sa'labah ini. Ya, Aisyah saja tidak mendengarkan ucapan wanita ini. Tapi apa? Allah mendengar nih. Allah yang dengar. Allah mengatakan, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang dia mengadukan tentang suaminya kepada engkau. Wa tashtaki ilallah. Dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar apa? Dialog antara keduanya. Wanita ini dan Rasulullah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini. Di situ disebutkan apa? Sifat Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Padahal apa? Ya, Allah jauh. Dari sisi di atas langit ketujuh sana kan gitu. Tapi apa? Allah mendengar.
Saking bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu. Coba Aisyah saja yang berada pada satu tempat tidak mendengarkan bisikan wanita tadi, tapi Allah Azza wa Jalla mendengar. Gitu ya. Ini penetapan apa? Penetapan sifat mendengar bagi Allah. Wal basar, dan sifat melihat. Ya, dan sifat melihat. Seperti apa? Seperti Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang mendengar lagi maha melihat. Allah melihat. Ya, Ustaz. Allah melihat. Manusia, makhluk melihat. Gitu ya. Apakah berarti sama? Penglihatan pendengarannya? Tidak. Gitu ya. Sama dalam sifat tidak mengharuskan sama pada hakikat. Kan gitu ya. Ini sering saya ingatkan ya. Sama di dalam sifat tidak mengharuskan sama hakikat. Gitu. Seperti apa? Kita mendengar. Kemudian apa? Makhluk yang lain. Jangkrik mungkin mendengar, atau jangan jangkrik misalkan. Atau misalkan kambing mendengar. Apa sama pendengarannya? Ya beda. Kan gitu ya. Kita dengan Allah tentunya berbeda. Apa di antara perbedaan antara pendengaran kita dengan Allah? Pendengaran Allah Azza wa Jalla tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Ya. Dimanapun kita berbicara, Allah mendengar. Dengan bahasa apapun yang digunakan, kita berbicara, Allah mendengar. Allah mendengar dan Allah paham. Gitu ya. Tapi kalau pendengaran kita sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Sekian kilo sudah. Apa? Gitu. Apa? Gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, wal ain, sifat ain. Ya, Allah mengatakan tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Kapal itu berjalan bi ayunina, dengan apa? Ayunina. Ya, jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Lah ini. Ya. Iya, ini Allah itu apa? Punya ain. Apa ain? Mata. Gitu ya. Sebagaimana Rasul ketika menyebutkan tentang Dajjal, ya, bahwa inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Jadi Dajjal itu a'war, apa? Juling. Sedangkan Rabb kalian tidak a'war. Nih, ya, kata Rasulullah SAW. Itu sifat yang ketiga. Kemudian wal wajhi, sifat wajah. Jadi Allah punya wajah, iya. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan telah tetap wajah Rabbmu dzul jalal, yang memiliki jalal, ketinggian dan kemuliaan. Cuma tadi bahwa kita menetapkan wajah, ya, jangan kemudian kita samakan dengan wajah makhluk. Allah sendiri yang mensifati dirinya apa tadi? Punya wajah. Ya, Allah sendiri. Berarti apa? Kita menetapkan wajah bagi Allah yang layak bagi Allah. Gitu. Tentunya tidak sama dengan wajahnya makhluk. Makanya hati-hati nih kalau kita menerjemahkan ayat misalkan, ya. Seperti apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Kadang-kadang kita menerjemahkan apa? Kecuali mengharapkan pahala. Itu takwil namanya itu. Allah sendiri mengatakan wajah, tapi diterjemahkan dengan apa? Dengan pahala. Perhatikan. Dan itu tidak benar ya, bahwa ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, kok kita katakan pahala gitu. Ya sudah, ketika Allah mengatakan wajah, tetapkan wajah bagi Allah, tapi apa? Wajah yang layak bagi Allah. Ya, kalau kita menolak, berarti kita menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil bahwa Allah punya wajah, nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan dilihat oleh orang-orang beriman. Ya, orang beriman akan melihat wajah Allah, dan di hari itu, ya, itu menjadi nikmat yang paling tinggi. Sampai kemana Rasul menyebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna
lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan kalian tidak saling berdesak-desakan ketika melihat Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Ya, kenikmatan yang paling tinggi. Imam Syafi'i, beliau berdalil tentang penetapan sifat Allah dengan ini. Dengan ayat bahwa orang-orang kafir di hari kiamat an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir kelak pada hari kiamat mereka terhalangi untuk melihat Allah. Apa kata Syafi'i? Ketika orang-orang kafir mereka terhalangi melihat Allah, ini menunjukkan orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Gitu ya. Ini pendalilan Imam Syafi'i luar biasa ini. Pendalilannya ya. Jadi dengan kebalikannya, ketika orang kafir mereka tidak bisa melihat Allah, dihalangi melihatnya, berarti apa? Orang-orang beriman akan melihatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya adalah wal ilmi. Allah memiliki sifat al-ilmu, punya ilmu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Thaha ayat 7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila engkau menjaharkan ucapan, yaitu mengeraskan ucapan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi lagi rahasia. Masya Allah ya. Ya, Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan. Ya, sebagaimana juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 97, "Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim." Dan hal itu agar kalian mengetahui Allah mengetahui ma di situ ma mausulah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah tahu semua. Yang di langit Allah tahu, di bumi semua pun Allah tahu, gitu ya. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah mengetahui tentang apa yang ada dalam hati kita. Insyaallah ya, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Itu sifat ilmu bagi Allah. Kemudian wal quwwah, Allah punya sifat kekuatan. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, dan pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi ya, Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Saking kuatnya Allah Azza wa Jalla, kelak pada hari kiamat langit akan Allah genggam pada genggamannya. Saking kuatnya Allah. Gitu ya. Iya, makanya jangan kita bayangkan lah apa mampu sih ngurus. Nah itu karena Allah maha kuat, punya kekuatan. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat al-qudrah. Apa qudrah? Yaitu kemampuan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Mampu untuk membolak-balikkan hati manusia. Ya, makanya Rasul di antara doa yang paling banyak beliau doakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Coba, karena Allah qudrah, mampu untuk bolak-balikan. Orang yang tadinya benci menjadi cinta, bagi Allah sangat mudah. Atau sebaliknya, tadinya cinta menjadi benci juga mudah bagi Allah. Karena itu semua di bawah kemampuan Allah. Ya, yang tadinya di bawah menjadi di atas bisa, atau sebaliknya pun bisa. Gitu ya. Kenapa Allah memiliki qudrah, kemampuan. Kemudian yang berikutnya al-izzah. Allah memiliki sifat izzah. Apa izzah? Keperkasaan. Allah mengatakan wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha aziz, perkasa, lagi maha bijaksana, hakim. Ya, al-aziz lagi hakim. Ya, aziz jelas ya, itu perkasa.
Sedangkan Al-Hakim, kata para ulama, ada dua makna di situ. Bisa maknanya Al-Hakim, Allah yang membuat hukum. Ya. Bisa maknanya Dzul Hikmah, Allah yang memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan. Makanya subhanallah di sini Allah menggandengkan dua nama itu, Al-Aziz dan Hakim. Apa maknanya di situ? Kata para ulama bahwa keperkasaan Allah, ya, itu dibarengi dengan kebijaksanaan. Maknanya apa? Bahwa keperkasaan yang ada pada Allah tidak didapatkan dengan apa? Kezaliman. Beda kalau manusia. Manusia kan banyak perkasa ya. Cuman apa? Sering ada pemimpin, penguasa, dia perkasa dengan cara apa? Berbuat zalim kepada yang lainnya. Sikat semua gitu ya. Tapi Allah tidak. Keperkasaan Allah tidak dibarengi dengan kezaliman. Tapi apa? Dibarengi dengan hakim, kebijaksanaan. Iya. Kemudian yang berikutnya sifat Allah al-'azamah, keagungan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 255, wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah Allah maha tinggi lagi maha agung. Kemudian yang berikutnya Allah memiliki sifat al-iradah. Kalau al-'azamah tadi keagungan, sifat dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Sekarang iradah. Allah punya apa? Iradah, keinginan, kehendak. Ya, karena Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, cukup mengatakan kun, maka akan terjadi. Di situ Allah menyebutkan iradah bagi Allah. Allah punya kehendak. Dan iradah kata para ulama ada dua. Ada iradah yang kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Apa bedanya? Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Baik Allah ridho maupun tidak Allah ridho. Ya, tapi kalau iradah syar'iyah ya tidak mesti terjadi. Tapi kalau syar'iyah ini pasti Allah cintai. Contohnya gini. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan. Kemaksiatan terjadi karena apa? Kehendak Allah. Itu namanya iradah pada situ, kemaksiatan. Iradah kauniyah, keinginan Allah kauniyah. Terjadi kemaksiatan, Allah tidak mencintai, kan itu? Allah tidak mencintai kan? Iya. Terjadinya apa namanya? Orang-orang beriman. Kita Allah jadikan orang beriman. Iradah apa itu? Itu iradah syar'iyah. Terjadi dan kemudian apa? Itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gini ya. Jadi bagus. Kenapa Allah menciptakan setan misalkan? Toh malah goda manusia. Itulah. Itu namanya apa? Iradah kauniyah. Allah jadikan itu dalam keadaan Allah tidak cinta. Sebagai apa? Ujian bagi manusia. Gitu. Allah memiliki sifat iradah. Kemudian yang berikutnya adalah iradah masyiah, yaitu apa namanya? Kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Mirip dengan iradah tadi. Dan Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Surat At-Takwir 29. Dan apapun yang kalian kehendaki, ya, tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali ketika Allah menghendaki, Rabbul alamin. Gitu ya. Jadi di situ Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi apa? Beda. Kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Kita berkehendak apapun, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Syafi'i, ya Allah, apapun yang engkau kehendaki pasti terjadi, walaupun aku tidak menginginkan. Apa yang aku inginkan, jika engkau tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Coba perhatikan, ya. Iya. Manusia pingin besok kemana? Pergi ke suatu tempat. Sudah merencanakan sama keluarga.
bawa nasi timbel mungkin ya, bawa ikan asin, dan bawa pete, bawa jengkol gitu ya, macam-macam sudah. Perencana matang sudah. 99% berangkat. Ternyata mau berangkat mobilnya kempes. Anaknya melilit. Bapaknya pusing-pusing. Gagal berangkat gitu ya. Manusia berencana, tapi apa? Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Nah, makanya kita beriman dengan sifat masyiah iradah itu enak. Oh iya. Kalau Allah belum berkehendak ya sudah. Nggak perlu kita marah-marah. Mau berangkat hujan, oh gara-gara hujan nih. Gitu ya, jangan. Iya. Jadi masyiah termasuk sifat apa? Fi'liyah. Kemudian yang berikutnya, wal qaul wal kalam. Yaitu sifat qaul dan kalam. Allah berucap. Ya, karena Allah mengatakan tentang sifat qaul ini tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, perkara Allah, jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, maka terjadi. Insyaallah ya, kun. Jadi siapa yang mengatakan? Allah. Ini penetapan sifat berbicara bagi Allah. Kun. Dan juga Allah punya sifat kalam. Berbicara juga. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 163 ketika menjelaskan tentang dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Perhatikan, Allah berbicara di situ. Ya, jangan seperti ahli takwil, tahrif kemarin ya. Mereka rubah, bukan wa kallamallahu, tapi mereka ganti wa kallamallaha. Jadi kalau ha berarti yang berbicara Musa, tapi Allahu, Allah yang berbicara. Gitu ya. Maka seorang muslim ahlus sunnah, kita mengatakan wa kallamallahu, sebagaimana datang dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa. Berarti apa? Di situ ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah ridha. Allah punya ridha, punya sifat ridha. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan, Allah ridho. Ya, ini sifat fi'liyah. Kenapa? Berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Makanya para Rasul ketika berdoa itu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya, wa bimu'afatika min uqubatik. Wa a'udzu bika minka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu. Perhatikan. Ya, dari kemurkaanmu. Jadi Rasul berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan keridhaannya. Ridho kan sifat. Berlindung dengan keridhaan Allah untuk apa? Dijauhkan dari kemurkaan Allah. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku apa? Berlindung terhadap keselamatan yang engkau miliki dari apa? Dari uqubah, dari bencana-bencana yang engkau timpakan. Nah ini, Rasulullah di sini meminta kepada Allah, menyebutkan apa? Dengan salah satu sifat, yaitu sifat apa tadi? Keridhaan beliau. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wal farah. Itu penetapan sifat farah. Apa farah? Farah itu gembira. Allah bergembira. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, lallahu asyadu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat. Sungguh kata Rasul, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika hamba ini bertobat. Ya, melebihi apa? Melebihi ke apa tadi? Kebahagiaan kalian ketika apa? Seorang yang dia berada di atas tunggangannya, ya, unta, kuda mungkin. Tiba-tiba apa? Famfalatat minhu. Kemudian dia itu
dia terjatuh dari kendaraan tadi. Habis itu apa? Kendaraannya kabur, hilang. Padahal apa? Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal makanan, minum, dan segala perbekalan ada di tunggangan tadi. Ini jangan bayangkan tunggangannya lepas di Banjarsari, ya, di padang pasir. Nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada orang jualan aqua dingin, wala pokali suwe. Ya, nggak ada orang jualan di situ. Maka orang ini kata Rasul, fa'ayisa minha. Kemudian apa? Kemudian orang ini putus asa. Sudah di tengah padang pasir, nggak tahu ada orang hidup di mana. Di gurun. Perbekalannya, dompetnya, makan, minumnya di mana? Di kendaraan. Kabur kendaraannya sudah. Dia cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya duduk di bawah pohon sudah. Nunggu matinya kapan? Kemudian kata Rasul, ya, fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ayisa min rahilatihi. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon, duduk di teduhannya dalam keadaan dia berputus asa dari kendaraan tadi. Sudah mau matilah dah. Ternyata apa kata Rasul? Fa bainama huwa kadzalik. Dalam kondisi seperti itu, idh huwa biha qa'imatan indah. Tiba-tiba kendaraannya datang di depan dia. Sambil nasi timbelnya nongol, kelihatan itu, Masya Allah. Minumnya masih ada di situ ya. Subhanallah. Ini andaikan kita tertiba seperti itu, bagaimana bahagianya kita. Kemudian apa? Orang ini tiba-tiba fa'akhadha bikhitamiha. Kemudian langsung pegang itu tali kendalinya sambil dia berucap saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kebalik Pak ngomongnya. Harusnya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Gitu ya. Dia mengatakannya, Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Coba, ini saking gembiranya orang ini. Ketika barang yang paling berharga ketemu. Pernah nggak kita kehilangan HP? Mungkin hidup kita yang paling berharga kan HP ya. Punya HP-nya hilang, seakan setengah mati. Dan HP-nya hilang. Waduh, ini rekan bisnis semua di situ, gitu ya. Wah, semut kita kan. Tiba-tiba tengah malam ingat, ya Allah, ternyata di tas kecil itu diambil, ketemu. Bagaimana kita sujud syukur langsung itu, padahal HP lah. Orang ini ya, di depannya kematian, tiba-tiba kendaraannya muncul, saking gembiraan sampai mengatakan keliru, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, gitu. Jadi ya, ternyata apa? Allah lebih bergembira, melebihi gembiranya orang tadi. Kapan? Ketika Allah mendapati hambanya bertaubat. Ketika mendapati hambanya yang berlumur dengan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Allah gembira. Walaupun dosanya banyak sekali. Subhanallah, Allah gembira. Gitu ya. Ini apa? Penetapan sifat farah, yaitu kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dhahk, yaitu sifat tertawa. Nah, tertawa. Nah iya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad. Rasul mengatakan, yadhaqullahu ila rajulin qatala rajulan akhara thumma dakhala al-jannah. Allah tertawa kepada seorang yang salah satunya membunuh yang lainnya. Tertawa. Ternyata apa? Kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ini ada dua orang saling berantem, perang. Ya, ternyata apa? Ini yang bunuh dan yang dibunuh masuk dalam surga. Allah tertawa. Bagaimana kisahnya? Itu bahwa dua orang ini sedang berperang. Satu muslim. Dia berperang melawan musyrikin, terbunuh, mati sebagai syahid. Yang membunuh, kemudian di kemudian hari dia masuk Islam. Ya, bertobat masuk Islam. Kemudian dia berperang, terbunuh, masuk surga. Di surga ketemu, Mas, jenengan di sini. Bukankah dulu yang kita saling perang? Iya kok gitu. Allah tertawa di situ, subhanallah ya. Itulah bahwa kesudahan seorang itu tidak ada yang tahu. Ada orang yang begitu getolnya memusuhi muslim,
kaum muslimin, tapi apa? Di akhir hayatnya beriman dan mati syahid, akhirnya surga tempatnya. Insyaallah ya, karena itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Ini. Tapi sebaliknya, ada orang yang nampak di hadapan kebanyakan manusia seperti orang soleh, calon penghuni surga. Kan gitu ya, sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikisahkan dulu ada seorang lelaki yang luar biasa di dalam peperangannya, selalu berada di paling depan, paling berani dan paling pandai ketika memainkan pedangnya itu. Ya, sampai semua orang takjub dengan orang tadi. Bersama dengan itu, Rasul mengatakan, man arada ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Siapa di antara kalian yang ingin melihat lelaki calon penghuni neraka, lihatlah orang ini. Kaget semua. Orang yang paling berani, paling depan dalam perjuangan. Tapi apa? Siapa ingin lihat penghuni neraka, lihat orang ini. Maka ada sahabat Nabi, dia penasaran, ini ada apa dengan orang ini? Diungkit terus, ikuti terus. Ternyata apa? Orang tadi didapati luka, dengan luka yang sangat parah. Orang ini tidak sabar, ambil pedangnya, tusukkan ke dadanya, tembus ke belakang, kemudian meninggal. Berarti meninggalnya kenapa? Bunuh diri. Maka kemudian Rasul mengatakan, inna rajula la ya'malu ala ma yarahu nasu min ahlil jannah wa annahu min ahlil nar. Dan sungguh seorang dia beramal yang menurut pandangan kebanyakan manusia. Dia apa? Calon penghuni surga. Ternyata dia adalah calon penghuni neraka. Perhatikan. Jadi kata Rasul, dia beramal menurut pandangan manusia. Menurut anggapan manusia. Karena manusia lihat secara dohirnya saja. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul wal Hikam mengatakan, ini menunjukkan bahwa ada pada orang tadi ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya ini. Ya, mungkin kurang ikhlas atau kurang jujur dalam imannya gitu. Sehingga apa? Nah, itulah penyakit hati itu yang menjadikan orang tadi kemudian naudzubillah mati su'ul khotimah. Maka kata para ulama, ini hati-hati nih di dalam kita berjuang, di dalam kita berdakwah, di dalam kita beramal. Itu waspadai apa? Kerusakan hati. Karena nggak nampak gitu. Itu yang ternyata bisa membalikkan keadaan. Dianggapnya orang, masya Allah, ini orang soleh, orang baik. Ya, juru dakwah, orang yang banyak kebaikan. Tapi apa? Dia menyembunyikan sesuatu, kebusukan, keburukan yang tidak nampak oleh orang lain. Itu paling ngeri. Itu paling ngeri. Ya, maka keadaan hati itu sangat penting. Ya, makanya pernah kan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul ketika duduk dengan para sahabat seperti ini, tiba-tiba beliau mengatakan, sayatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di tengah-tengah kalian sekarang ini lelaki calon penghuni surga. Para sahabat penasaran, siapa ini yang muncul? Tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansor dalam keadaan janggutnya basah habis berwudu dan tangannya kiri megang sendalnya. Para sahabat, orang ini ternyata tuh. Di hari berikutnya, Rasul mengucapkan kalimat yang sama. Akan muncul di tengah-tengah kalian lelaki calon penghuni surga. Tambah penasaran, siapa lagi ini? Muncul orang yang kemarin. Sifatnya sama. Janggutnya basah habis berwudu, sendalnya dipegang dengan tangan kiri. Di hari ketiga, sama lagi coba. Sama lagi. Ya, Rasul mengatakan akan muncul laki-laki calon penghuni surga. Tambah penasaran. Ternyata yang muncul orang yang sama. Maka ada sahabat Nabi saat itu sangat penasaran, ini sebenarnya orang ini punya amalan apa? Kok sampai 3 kali Rasul jamin untuknya surga? Akhirnya orang ini, sahabat ini, saya lupa namanya, minta izin untuk apa? Tinggal di rumahnya. Apa tujuannya? Ngelihat ibadah orang tadi. Maka di malam pertama dilihat biasa saja, tidur di awal malam. Ya, mungkin di akhir malam dia terbangun, ke kamar mandi, sholat, tidur lagi. Itu. Mungkin siangnya pun umum lah ya. Enggak ibadah terus, tidak. Malam kedua sama, ketiga sama. Akhirnya apa? Orang tadi sudah di hari ketiga pamit mau pulang. Tapi sebelum pamit menyampaikan, Pak, mohon maaf banget ya. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya datang ke sini pengen tahu ibadah Anda seperti apa. Kok sampai Rasul menyaksikan Anda calon penghuni surga 3 kali diulang-ulang. Maka orang itu mengatakan,
ma huwa illa ma ra'ait. Aku tidak punya amalan kecuali apa yang kamu lihat. Kecuali apa yang kamu saksikan itu. Orang ini pergi, dipanggil, Mas, sini. Kata orang tadi, cuman satu, kata dia. Ya, yaitu apa? Tidak pernah didapati dalam hatiku ghisyan ala ahadi minal muslimin, dendam, benci kepada seorang muslim pun. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya, dan tidak pernah ada hasad, iri, dengki dalam hatiku atas kebaikan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Ternyata itu amalan apa? Amalan hati. Amalan hati, Masya Allah. Amalan tidak nampak itu. Tidak pernah benci, dendam kepada seorang muslim, dan tidak pernah hasad, iri atas kebaikan yang Allah berikan kepada seorang. Masya Allah, ini amalan yang banyak kita remehkan, tapi apa? Itulah penentu ya, Masya Allah ini. Nah, kita kembali. Jadi Allah memiliki sifat apa tadi? Allah. Wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya. Min ghairi tashbihin li syai'in min dalika bi sifatil marbubin al makhlukin. Dengan tanpa kita menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifatnya marbub, orang yang dituhani lagi diciptakan, gitu ya. Jadi kita menetapkan sifat Allah tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluh. Bahkan apa? Mereka berhenti atas atau kepada apa yang Allah firmankan dan Rasulnya sabdakan. Min ghairi ziyadatin alaihi wala idhafatin ilaih, dengan tanpa menambahkan dan tanpa menyandarkan kepada yang lain. Ini dalam mengimani sifat. Wala takyifin lahu wala tashbih, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakan. Ya, kemarin di share di grup ya. Apa mana takyif? Takyif apa mananya? Ada dua takyif itu. Takyif itu bisa maknanya adalah apa? Mempertanyakan. Ya. Jadi membagaimanakan. Jadi yang pertama mempertanyakan, tanya saja nggak boleh. Jadi pendengaran Allah seperti apa? Wajah Allah seperti apa? Gitu loh. Allah turunnya seperti apa? Itu nggak boleh. Kalau kata Imam Malik, itu bid'ah. Kata siapa? Imam Malik gitu ya. Jadi ketika Imam Malik menjelaskan tentang sifat Allah, ada salah satu muridnya tanya ke Imam Malik, ya Imam, kaifa istawa, bagaimana Allah istiwa gitu. Imam Malik mengatakan al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anha atau was su'alu anhu bid'ah, kata beliau. Yang namanya istiwa itu maklum, diketahui. Adapun takyif, membagaimanakannya, ya, membagaimanakannya perkara yang tidak mungkin bisa dibagaimanakan. Ya. Beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, kata Imam Malik. Kenapa bid'ah? Ayat-ayat tentang nama dan sifat setiap saat dibaca Rasul dan dibaca para sahabat. Tapi apa? Tidak ada satu pun sahabat yang bertanya. Hanya mengatakan sami'na wa amanna. Kami dengar, kami beriman. Gak ada yang tanya. Ya Rasul, gimana Allah turun? Ya Rasul, gimana Allah punya wajah? Bagaimana Allah punya tangan? Gak ada itu. Itu ya. Iya, itu namanya takyif yang pertama, yaitu apa? Mempertanyakan bagaimananya. Takyif yang kedua, yaitu apa? Dia membagaimanakannya. Jadi tangan Allah itu seperti ini, jarinya gini, bentuknya gini. Nah, itu namanya takyif, membagaimanakan. Kedua-duanya terlarang. Kenapa? Berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang perkara gaib. Ya, jika Allah tidak menjelaskan bagaimananya, tidak boleh kita membagaimanakan. Kita hanya mendengar dan kita beriman. Wala tashbih, dan tidak pula menyerupakan dengan makhluknya. Wala tahrif, dan tidak pula memalingkan. Kemarin tahrif ada berapa? Ada dua. Tahrif lafzi dan maknawi. Kalau lafzi itu lafadznya dirubah. Ya, sampai ketika kemarin tadi ayat yang kita baca, wa kallamallahu Musa. Mereka ganti. Jadi apa? Wa kallamallahu
Allah mengatakan, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah datangan gitu. Sedangkan malaikat berbaris. Apa kata mereka? Yang datang bukan Allah. Mereka tambah, apa tambahannya? Amru. Wa ja'a amru rabbik. Berani sekali ya. Coba, Al-Quran, kalam Allah mereka tambah. Yang tadi mereka rubah. Gitu ya. Na'udzubillah itu. Wala tahrif, wala tabdil. Dan mereka tidak mengganti. Wala taghyir, dan tidak merubah. Enggak. Pokoknya apa adanya dari Allah imani. Itu akidah siapa? Ashabul hadis. Akidahnya para salafus saleh. Wala izalatin lilafdil khabari amma ta'rifuhul Arab. Dan mereka tidak menghilangkan lafadz khobar yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Wa tada'ahu alaihi bita'wilin munkar. Dan mereka membuangnya dikarenakan takwil yang mungkar. Tidak. Ya. Wa yujirrunahu 'ala dhahir. Dan mereka membiarkan sebagaimana zahirnya datang. Gitu loh. Jadi akidah para salafus saleh, akidah ashabul hadis, ahlus sunnah adalah apa? Mereka membiarkan ayat-ayat tentang sifat sebagaimana datangnya. Perhatikan ya. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Dan mereka menyerahkan ilmu tentang hakikat kepada Allah. Allah mengatakan punya wajah. Ya sudah, kita amini Allah punya wajah. Adapun wajah Allah seperti apa? Kembalikan kepada Allah. Allah mengatakan dirinya punya tangan. Kita tetapkan Allah punya tangan. Adapun bagaimana tangan Allah, kita serahkan kepada Allah. Ya, apa? Tadi wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Menyerahkan ilmunya kepada Allah. Kenapa? Kita nggak ada kemampuan untuk menerka di situ. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Dan mereka menetapkan bahwa takwilnya tidak ada yang mengetahui adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarallahu 'anir rasikhina fil ilmi annahum yaquluna fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang orang-orang yang rasikh kuat dalam ilmunya. Mereka mengatakan dalam firman-Nya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang kuat dalam ilmunya, mereka mengatakan, kami beriman dengannya semua yang datang dari Allah. Beriman sudah. Orang yang kuat ilmunya, kata Allah, beriman apa yang datang dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang yang mengambil peringatan kecuali siapa? Orang-orang yang memiliki akal pikiran dan kecerdasan. Masya Allah. Ini ya, ini bagaimana gambaran tentang sifat-sifat akidah Ahlus Sunnah. Kemudian kata beliau, wa ayatul kitab wa akhbarur rasul as-sahih al-munir al-natiqah bihadhihi sifat wa ghairiha katsiratun yatulul kitabu bi ihsa'iha. Dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih dan lagi terang ini membicarakan tentang sifat Allah yang selain ini banyak sekali. Yatulul kitab bi ihsa'iha. Maka terlalu panjang kalau kemudian kitab yang ringkas ini menyebutkan itu semua. Jadi apa yang beliau sebutkan dari sifat Allah itu baru sebagiannya. Tapi intinya bahwa ashabul hadis, ahlus sunnah, ya, akidah mereka adalah apa? Adalah mengimani segala sifat yang Allah terangkan baik dalam Al-Quran maupun hadis, tanpa merubah, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa mengganti maknanya, tidak. Gitu ya. Beriman dengan lafadznya, kemudian hakikatnya kembalikan kepada Allah. Ini adalah jalan yang paling selamat. Kita tidak melebihi apa yang Allah firmankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Maka selesai alhamdulillah kita menjelaskan tentang akidah as-salaf, ashabul hadis, ahlus sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada pertanyaan nggak?